Beralih ke informasi lain, pemirsa, sejumlah alat keselamatan dan barang-barang diduga milik penumpang Tunu Pratama ditemukan oleh tim SAR gabungan. Penemuan barang didata di posko pengaduan orang hilang. Sebanyak 12 life jacket, 2 ring buoy, pakaian hingga ponsel ditemukan oleh tim pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan selatan Jemberana. Selanjutnya, tim Inafis Polres Jemberana mengidentifikasi seluruh barang-barang temuan. Selain mengidentifikasi seluruh barang-barang temuan, posko pengaduan orang hilang di RSU Negara juga menerima 19 laporan masyarakat yang mengaku kehilangan keluarga. Pemirsa, pencarian 29 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali hingga kini belum membuahkan hasil. Ya, penyisiran menggunakan kapal dan pantauan udara pun terus dilakukan. Memasuki hari ketiga, pencarian terhadap 29 penumpang kapal motor Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terus dilakukan. Pencarian oleh tim SAR gabungan fokus mengarah perairan Selat Bali bagian selatan, mengingat gelombang dan arus laut sejak tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya mengarah ke selatan Selat Bali. Sebanyak 14 armada kapal dikerahkan untuk melakukan penyisiran sejauh 12 mil dari lokasi titik perkiraan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. 2 armada dikerahkan, diantaranya adalah KRI Tongkol dan KRI Teluk Ende. 3 heli juga telah melakukan pemantauan dari udara, namun belum berhasil menemukan tanda-tanda dalam bentuk barang atau puing dari KMP Tunu Pratama Jaya. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali dengan membawa 53 penumpang, 12 ABK dan mengangkut 22 kendaraan. Pada hari pertama, sebanyak 30 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 6 penumpang telah meninggal dunia. Kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Anyus melaporkan. Sementara itu, 29 orang masih dinyatakan hilang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Keluarga korban berharap anggota keluarganya cepat ditemukan dan kesedihan pun memancar dari raut wajah mereka. Keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih setia menunggu kepastian. Raut cemas dan sedih pun terpancar dari wajah keluarga. Mereka berharap anggota keluarganya ditemukan dengan selamat. Salah satunya keluarga Dewa Gede Adnyana Putra, 48 tahun, sopir asal Gianyar. Pria yang akrab disapa Ajik ini hingga saat ini belum ditemukan. Keluarga korban datang dari Kabupaten Gianyar sejak Kamis dini hari begitu mendengar ada kapal tenggelam di Selat Bali. Menantu korban, Nilus Sri Devi Mariani menceritakan sangat berharap Ajiknya tidak menjadi penumpang KMP Tunu Pratama. Namun setelah tiba di Gilimanuk, nama mertua dan kendaraan yang dikemudikannya ada di data manifest. Saya balik lagi di sini, saya dulu infonya di sini aja. Dan sampai sekarang belum juga. Saya bakalan tunggu aja sampai kapanpun di sini. Sampai ketemu. Besar harapan saya aja udah bisa ketemu dengan selamat aja. Hingga saat ini tim SAR gabungan menyatakan terdapat 29 korban yang belum ditemukan. Proses pencarian pun masih terus dilakukan. Dari Jemberana, Bali, Ainyoman Sudika, Anyus melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, marah karena rekannya mendapat perlakuan kasar. Ratusan pengemudi ojek online menggeruduk salah satu rumah di Godean, Yogyakarta. Tidak hanya itu, satu mobil patroli polisi pun turut dirusak. Satu rumah jadi sasaran amukan pengemudi ojek online dan pengantar makanan online di salah satu rumah di persimpangan Jalan Bantulan Sidoarum Godean, Sleman, Yogyakarta. Tidak hanya saling lempar, satu mobil patroli polisi juga menjadi sasaran.
Sebelumnya anggota Polsek Godean mendatangi lokasi untuk mencegah main hakim sendiri yang dilakukan pengemudi ojek online, buntut dari rekan mereka yang diperlakukan kasar oleh pemilik rumah saat mengantar makanan. Iki tanggung jawab ini, Mas, iki saka Shopee nih. Awak dhewe kene. Sing kerja sapa? Kayak ya. Sing kerja sapa? Ngopo? Menurut polisi, insiden perusakan mobil polisi ini berawal dari pengantaran paket makanan yang terlambat. Pemesan marah hingga bersitegang dengan pengemudi yang datang bersama kekasihnya. Kekasih pengemudi ojol yang merasa dianiaya lalu melapor ke polisi. Namun info perlakuan kasar ini cepat menyebar ke pengemudi lain yang spontan menggeruduk rumah pelaku. Situasi di lokasi kini sudah terkendali, sementara pemilik rumah yang diduga menganiaya ini meminta perlindungan ke Polsek Godean dan kini diperiksa intensif polisi. Sementara mobil polisi yang jadi sasaran amukan kondisinya rusak parah, di mana bagian kaca depan dan lampu rotator pecah dan sejumlah bagian ringsek. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, perselisihan antara pengemudi ojol dengan seorang pelanggan yang mengaku orang pelayaran terus diusut oleh pihak kepolisian. Ratusan pengemudi ojek online datangi rumah terduga pelaku disusul aksi perusakan mobil patroli polisi oleh massa berjaket ojol. Aku ora bisa oke. Nek pelayaran ngopo? Aku memang ora bengok, kok apa bengok? Kok wis lho. Sing naikin nanti. Saya nggak bisa sama lu. Saya mau menjelaskan. Sing tanggung jawab sapa? Kasus dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojol Shopee Food beserta pacarnya yang dilakukan oleh seorang pelanggan hingga kini masih dalam pengusutan Satreskrim Polresta Sleman. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap pelanggan berinisial T atas insiden itu. Dugaan penganiayaan tersebut turut memicu emosi dan aksi solidaritas massa pengemudi ojol yang menggeruduk rumah pelanggan di kawasan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman. Akibatnya sebuah mobil patroli polisi milik Polsek Godean dirusak sekelompok massa berjaket ojol. Akibat kejadian tersebut, polisi kini mendalami dua perkara, yakni dugaan penganiayaan yang dilakukan pelanggan ojol dan pengerusakan kendaraan patroli polisi. Yang order. Pelayaran itu. Ya, jadi Shopee Food-nya ini sebenarnya ada dua orang. Jadi si drivernya ini bawa pacarnya goncengnya. Justru yang melaporkan pacarnya ini. Karena yang merasa dicekik, dijambak itu pacarnya. Oke, berarti Ya. pelaporannya atas penganiayaan. Ya, Jadi ini ada dua penanganan perkara ya, Pak? ya, Yang terkait dengan penganiayaannya sama pengerusakan. perusahaan mobil. Pengurusan laporan tipe A. Laporan A. Sementara itu, pihak pelanggan bernama Takbir juga telah meminta maaf secara terbuka di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takbir dari Salasi Wartiana memohon dengan tulus untuk meminta maaf kepada korban dan driver ojol, terutama driver Shopee, atas kejadian Kamis 3 Juli 2025 pukul 21.30. Dengan hal itu saya sangat menyesal dan saya siap menerima konsekuensinya dengan prosedur hukum yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, keributan yang terjadi pada Sabtu dini hari hingga pagi hari bermula dari kesalahpahaman antara pengemudi ojol pengantar makanan yang saat itu ditemani sang pacar dengan seorang pelanggan. Oleh pelanggan, pengemudi ojol makanan dianggap terlambat mengantar pesanan. Pengemudi online dan sang pacar yang saat itu berusaha menjelaskan kepada pelanggan justru mendapat tindakan kekerasan. Tak terima dengan perlakuan tersebut, ratusan pengemudi ojek online mendatangi rumah pelanggan yang mengaku sebagai seorang pelayaran. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, kontak tembak antara Satuan Tugas Operasi Damai Kartens dengan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB pecah pada Sabtu pagi. Dalam kontak tembak yang terjadi di kampung Baitapa, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya tersebut, seorang anggota KKB dipastikan tewas.
Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa kontak tembak itu terjadi dalam proses penyelidikan terhadap Enos Tipagau di lokasi persembunyiannya. Dirinya merupakan salah seorang anggota KKB yang sudah sering berinteraksi dengan melancarkan teror. Enos Tipagau adalah narapidana yang sudah divonis 3 tahun penjara. Dirinya kabur dari Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Nadire pada beberapa waktu lalu. Satgas Operasi Damai Kartens melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan permohonan bantuan pencarian dan penangkapan narapidana tersebut. Penegakan hukum ini, kami berhasil menembak mati Enos Tipagau yang diketahui sebagai Komandan Operasi KKB Kodam 8 wilayah Dusun Tigendaga dan sekitarnya. Enos merupakan buronan yang sebelumnya divonis 3 tahun penjara, namun melarikan diri dari lapas Nabire dan kembali aktif melakukan aksi teror bersama kelompok kriminal bersenjata. Satgas Op Damai Kartens 2025 akan terus melanjutkan patroli serta operasi di wilayah-wilayah rawan untuk memastikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Papua. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada, serta melaporkan apabila memiliki informasi yang diperlukan terkait peristiwa tersebut.